Banyak dari kita yang merasa sudah siap untuk menghadapi tes TOEFL, namun justru terjebak di bagian yang paling sulit, yaitu bagian structure. Di video ini, saya akan membahas 15 soal TOEFL structure yang paling sulit, yang sering membuat banyak peserta kehilangan poin penting. Tonton sampai akhir karena bisa jadi soal nomor 15 menjadi penentu apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi tes TOEFL dan memperoleh skor TOEFL yang kamu inginkan. Let's start! Untuk nomor satu ini, the data adalah subjek. Nah, untuk subjek ini, sebenarnya verbnya bukan collected. Collected adalah reduced adjective clause dari which was collected. Hal ini karena data adalah noun, lalu setelahnya muncul collected yang merupakan verb 3, lalu setelahnya muncul preposition. Which disembunyikan sebagai conjunction subject, lalu was sebagai be verb disembunyikan dalam reduced adjective clause. Tersisalah collected dengan preposition from. Jadi, the data ini sebenarnya belum memiliki verb. Nah, kita harus menemukan verb pada titik-titiknya. Can occur adalah verb untuk quantum entanglement, lalu which adalah conjunctionnya, lalu in adalah preposition. Oleh karena itu, sekali lagi, the data tidak memiliki verb. Pilihan D, in the laboratory, bukanlah verb. In adalah preposition, lalu laboratory adalah object of preposition. Tidak tepat. Based on adalah verb, namun maknanya kurang tepat. Karena based on berarti base adalah verb 2. Oleh karena itu, ketika diterjemahkan, the data based on, diterjemahkan data yang mendasarkan oleh teori. Seharusnya, the data is based on the theory. Data yang berdasarkan teori. Pilihan B juga tidak tepat. Karena supporting sebagai verb ing itu perlu muncul setelah be verb. Seperti is atau was. Di sini seharusnya the data is supporting. Tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A, support. Support adalah plural verb karena data adalah plural noun atau plural subject. Singular noun dari data adalah datum. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 2. Untuk nomor 2 ini, titik-titiknya muncul sebelum reforms dan were. Were adalah verb. Lalu setelah komanya, kita menemukan they sebagai subjek, lalu let sebagai verb. Soal ini, karena sudah memiliki dua verbs, maka diperlukan adanya dua subjek dan satu conjunction. Untuk pilihan D, because of, adalah preposition. Tidak tepat. Karena apabila kita memilih pilihan D, maka reforms atau reformasi atau perubahan-perubahan tidak akan menjadi subjek, namun hanya akan menjadi objek. Tidak tepat. The economy reforms atau reformasi ekonomi hampir tepat, namun the economy tidak memiliki conjunction. Tidak tepat. Pilihan A, despite the economy, walaupun memiliki makna yang sama dengan although, despite adalah preposition. Oleh karena itu, the economy reforms tidak akan menjadi subjek, namun akan menjadi objek. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Although adalah conjunction, lalu the economic. Economic adalah adjective, dan reforms adalah noun. Oleh karena itu, the economic reforms sebagai noun phrase akan berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 3.
Untuk nomor 2 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya kita menemukan the professor yang merupakan subjek, lalu emphasize, menekankan, adalah verb. Yang unik dari soal ini adalah adanya dua verb that, what. That adalah conjunction, what adalah conjunction, students adalah subjek, lalu learn adalah verb. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah that yang pertama adalah that noun clause, karena muncul setelah verb emphasize. Lalu what juga adalah what untuk conjunction noun clause. Yang unik dari noun clause adalah conjunction subject verbnya itu sekaligus bisa berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, what students learns atau CSV dari noun clause ini bersama berfungsi sebagai subjek. Dengan penjelasan tersebut, titik-titik di sini adalah verb yang diperlukan untuk subjek what students learn atau noun clause yang berfungsi sebagai subjek secara otomatis akan menjadi singular subject. Oleh karena itu, kita eliminasi pilihan A. Untuk pilihan D juga tidak tepat. Walaupun was adalah singular be verb, namun ketika kita melihat kata-kata setelahnya, kita menemukan adjective dengan preposition as. Bisa disimpulkan bahwa ini adalah penggunaan as sebagai paired conjunction dan bukan sebagai preposition. Paired conjunction adalah conjunction yang berpasangan dalam pola atau konteks comparison atau perbandingan. As, adjective as. Seperti halnya so as, more than, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu menemukan adanya as sebelum important. Kita eliminasi pilihan D karena tidak memiliki as. Antara pilihan B dan C, perbedaannya adalah was menunjukkan masa lampau, is menunjukkan masa kini. Perlu kamu ingat bahwa dalam test TOEFL, terutama test TOEFL terkini, kalimat yang ada pada soal itu disusun menggunakan mixed tenses. Artinya tenses yang dipakai akan bermacam-macam. Untuk melihat tenses yang tepat untuk nomor 3 ini adalah melihat dari penggunaan verb setelah that. Terdapat learn yang merupakan present simple verbs dan juga study yang merupakan present simple verbs. Oleh karena itu kita eliminasi pilihan B karena B adalah past simple be verb. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Is adalah singular be verb untuk subjek what students learn, dan is adalah present simple verb yang sejalan dengan verb learn dan study. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 4. Untuk nomor 4 ini, kalau kita lihat titik-titiknya, sebelumnya kita menemukan N, salah satu coordinate conjunction yang menunjukkan bahwa soal ini adalah soal parallel structure. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya, kita akan menemukan bentuk to infinitive yang sama, seperti to reduce, lalu to attract, lalu N, titik-titik. Oleh karena itu kesimpulannya, setelah N, seharusnya muncul bentuk yang sama, bentuk to infinitive, seperti halnya to reduce dan to attract. Pilihan D, encourage, bukanlah to infinitive, tapi verb 1. Tidak tepat. Pilihan C, encourage dengan ed, bukanlah to infinitive, tapi verb 2. To encouraging, bukan to infinitive, tapi to gerund. Tidak tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. To encourage adalah to infinitive yang memiliki bentuk yang sama dengan to attract dan to reduce. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 5. Untuk nomor 5 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, di awal kalimat, dekat dengan nomor soal, terdapat kata dengan makna negatif atau negative expression only. Negative expressions atau kata dengan makna negatif adalah salah satu dari 4 ciri terbentuknya pola inverted structure,
di mana susunan subject verb berubah menjadi verb subject. After the software had been updated, itu adalah conjunction subject verb, lebih tepatnya adverb clause conjunction. Kita abaikan. Soal ini belum memiliki main clause subject verb yang berubah susunannya menjadi verb subject. Pilihan A itu susunan yang normal, subject verb, tidak tepat. Pilihan D juga terdapat subject verb dan letak able yang merupakan adjektif yang tidak tepat. Pilihan B bukanlah subject verb, tapi verb adjective, karena able adalah adjektif yang tidak menjadi bagian dari the system. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Was adalah verb, the system adalah subject. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number 6. Untuk nomor 6 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya kita menemukan be verb is. Is adalah be verb untuk subjek the scientist. Nah, apa yang bisa muncul setelah be verb? Terdapat beberapa hal. Namun kalau kita lihat seluruh pilihan jawabannya, terdapat verb. Hanya ada 2 bentuk verb yang bisa muncul setelah be verb. Am, are, is, was, were, dan lain sebagainya. Yaitu verb 3 atau past participle dan verb ing, present participle. Pilihan A memang seperti tepat, is known, yang merupakan verb 3 atau past participle. Namun, pola be plus verb 3 itu terdapat lanjutannya, yaitu plus preposition. Ini disebut dengan kalimat pasif. Nah, pilihan A tidak memiliki adanya preposition. Seharusnya terdapat preposition agar pilihan A menjadi benar. Tidak tepat. Untuk pilihan B, memang invited adalah verb 3 dan by adalah preposition. Namun maknanya salah. Karena ketika diterjemahkan, is invited by the keynote address, artinya diundang oleh pidato pembicara utama. Keynote address bukanlah seseorang. Keynote address adalah pidato utama atau pidato dari pembicara utama. Dengan hal yang sama, pilihan C juga salah. Karena is remembered artinya diingat sebagai. Oleh karena itu, ilmuwannya akan diingat sebagai pidato utama. Ilmuwan adalah seseorang. Jadi tidak mungkin ilmuwan diundang oleh pidato utama atau diingat sebagai pidato utama. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Expected to deliver. Ilmuwan tersebut diharapkan untuk menyampaikan pidato pembicara utama atau pidato utama. Dari segi pola, to deliver juga sudah benar. Karena to adalah preposition. Expected adalah verb 3. Ini adalah pola kalimat pasif. Selain itu, setelah to infinitive, lanjutannya adalah objek. Keynote address adalah objek dari to infinitive to deliver. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 7. Untuk nomor 7 ini, titik-titiknya muncul sebelum koma. Lalu main clause-nya sudah ada, yaitu scientist sebagai subjek, lalu presented sebagai verb. Sebelum koma, terdapat titik-titik. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kalau kita memilih pilihan because, pilihan A, because adalah conjunction. Apabila because adalah conjunction, maka setelah conjunction memerlukan subjek dan juga memerlukan verb. Sedangkan setelah because muncul hundreds sebagai subjek saja dan tidak ada verbnya. Tidak tepat. Pilihan B juga memiliki konteks yang sama seperti pilihan A. After adalah conjunction, lalu the scientist adalah subjek dan tidak ada verbnya. Selain itu, the scientist hundreds juga adalah urutan kata yang salah. Karena the scientist adalah noun, lalu hundreds adalah number, urutannya tidak tepat. Dengan konsep yang sama, pilihan C juga tidak tepat. Karena because adalah conjunction, the scientist adalah subjek, lalu tidak ada verbnya.
Oleh karena itu jawabannya adalah D, after completing. After completing disebut sebagai reduced adverb clause. Reduced adverb clause berbeda dengan reduced adjective clause. Karena untuk reduced adverb clause, conjunction-nya tetap ada. Yang disembunyikan adalah subject dan be verb. Awalnya, terdapat subject the scientist setelah after. After the scientist completed. Dalam reduced adverb clause kalimat aktif, subjeknya akan disembunyikan, lalu verb 0, verb 1, verb 2, atau be plus verb ing, dalam hal ini completed adalah verb 2, seluruhnya akan secara otomatis berubah menjadi verb ing. Dan hal ini tidak berhubungan dengan tenses apapun. Dalam konsep reduced clause, baik itu reduced adjective clause dan reduced adverb clause, seluruh verbs kalimat aktif akan berubah menjadi verb ing. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 8. Untuk nomor 8 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, terdapat koma sebelumnya. Lalu sebelumnya pun terdapat the economy yang merupakan subjek, lalu showed yang merupakan verb, lebih tepatnya verb 2. Setelah titik-titiknya, kita menemukan subjek kembali, consumer confidence, lalu remain yang merupakan verb. Apabila terdapat dua verb dan dua subjek, maka diwajibkan adanya satu conjunction. Oleh karena itu, kita eliminasi pilihan D, for. For bukanlah conjunction dalam TOEFL ITP. For adalah preposition. Walaupun di internet telah beredar banyak informasi bahwa coordinate conjunction itu adalah fanboys dan salah satunya adalah for, itu adalah aturan grammar secara umum. Namun kalau kita berbicara tentang TOEFL ITP, grammar yang digunakan lebih merujuk ke academic grammar. Dan for tidak akan berfungsi sebagai conjunction, tapi hanya sebagai preposition. Pilihan A, B, dan C bisa menjadi jawaban yang benar berdasarkan strukturnya. Karena and, but, dan or adalah coordinate conjunction yang bisa muncul di tengah setelah koma. Nah, untuk soal ini, kita perlu menjawabnya dengan memaknai artinya. Kondisi ekonomi menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tapi kepercayaan konsumen tetap rendah di berbagai negara. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara kalimat sebelum dan setelah, atau kontras. Coordinate conjunction yang menunjukkan kontras adalah but. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 9. Untuk nomor 9 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya kita menemukan adanya to create yang merupakan to infinitive. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pola to infinitive adalah to infinitive plus object. That bukanlah objek. That adalah conjunction sekaligus subjek, lalu keep adalah verb. Oleh karena itu, salah satu jawaban yang perlu kita pilih seharusnya berbentuk objek. Pilihan D, effectiveness regulation tidak tepat. Effectiveness adalah noun, lalu regulation adalah noun. Memang dalam tata bahasa atau grammar, dua noun itu bisa berdiri berdampingan dalam satu kelompok yang disebut sebagai compound noun. Namun, terdapat salah satu syarat. Compound noun hanya bisa muncul apabila noun yang mengikutinya tidak memiliki bentuk adjective. Effectiveness memiliki bentuk adjective, yaitu effective. Oleh karena itu, effectiveness regulation tidak diperbolehkan. Pilihan C, effectively laws adalah adverb plus noun. Ini adalah salah satu letak di mana adverb tidak boleh muncul. Terdapat 3 letak di mana adverb tidak bisa muncul, dan salah satunya adalah adverb plus noun. Tidak tepat. Effective laws dengan effective regulation sudah benar. Yang akan menentukan adalah kata setelah laws dan setelah regulation. Apabila kita memilih A, maka setelah laws terdapat preposition. Apabila setelahnya terdapat that dan terdapat satu conjunction lagi yang akan muncul setelah preposition,
maka that tersebut harus menjadi that yang berfungsi sebagai conjunction saja. Maka seharusnya akan ada subjek dan akan ada verb. Namun, that yang berada pada kalimat tersebut adalah that yang merangkap, atau that untuk adjective clause. Sedangkan that yang muncul setelah preposition adalah that noun clause. That noun clause adalah that yang hanya memiliki satu fungsi saja, sebagai conjunction saja. Namun that adjective clause yang muncul setelah noun akan berfungsi merangkap, conjunction sekaligus subjek. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Effective adalah adjective, regulation adalah noun. Bersama effective regulation menjadi objek dari to create. Dan regulation adalah noun, di mana akan membuat that yang muncul setelahnya menjadi that adjective clause, yaitu that yang berfungsi sekaligus sebagai conjunction dan subjek. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 10. Untuk nomor 10 ini, sudah terdapat dua verb, causes dan remains. Apabila sudah terdapat dua verb, maka wajib terdapat dua subjek dan satu conjunction. Di sini adalah soal yang cukup unik, karena kita akan harus memilih conjunction yang akan berfungsi sekaligus sebagai subjek pula. Kalau kita melihat pilihan jawabannya, kita akan mengeliminasi whom dan which. Karena whom dan which perlu muncul setelah noun sebagai adjective clause. Apabila ditempatkan di awal kalimat, sudah pasti whom dan which salah, tidak tepat. Conjunction yang bisa muncul di awal kalimat adalah noun clause conjunction. Why dan what dua-duanya adalah noun clause conjunction. Nah, uniknya dari noun clause conjunction ini adalah CSV-nya bisa sekaligus bersama berfungsi sebagai subjek kembali. Jadi, why causes galaxies dengan what causes galaxies itu bisa bersama-sama membentuk satu kesatuan berfungsi sebagai subjek untuk verb remains. Namun yang tidak tepat adalah pilihan B. Karena why adalah noun clause conjunction yang tidak merangkap. Di sini kita memerlukan adanya dua subjek dan satu conjunction. Kalau kita pilih why, maka subjeknya hanya satu saja, yaitu why causes galaxies. Namun apabila kita memilih what bisa merangkap sebagai conjunction sekaligus subjek, lalu what causes galaxies bersama-sama berfungsi sebagai subjek untuk verb remains. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 11. Untuk nomor 11 ini adalah soal if conditional. If conditional sebenarnya adalah subclause atau CSV. Yang membedakan adalah CSV untuk if conditional ini akan ditentukan oleh main clause, subject verb. Subject verbnya adalah it could have dominated. Could have dominated adalah if conditional bentuk ketiga, di mana terdapat penggunaan past perfect verb. Oleh karena itu, jawabannya untuk titik-titik ini juga harus berbentuk past perfect verb. If adalah conjunction, company adalah subject, lalu verbnya harus mengikuti could have dominated atau past perfect verb. Revise adalah verb 2, tidak tepat. Pilihan B, revises adalah verb 1, tidak tepat. Pilihan D tidak tepat, karena dalam if conditional, penggunaan modals itu untuk main clause saja. Main clause di sini adalah it could have dominated. Untuk pasangan if conditional atau if clause-nya, tidak diperbolehkan memakai modals. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Had revised adalah past perfect verb untuk if clause yang sesuai dengan main clause it could have dominated. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 12.
Untuk nomor 12 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya terdapat students yang berfungsi sebagai subjek. Verbnya lumayan jauh, yaitu find, yang berfungsi sebagai verb dari plural subject students. Nah, apa yang bisa muncul setelah students? Kalau kita lihat pilihan jawabannya, seluruhnya terdapat verbs. Kalau kita memilih pilihan D, who takes advanced courses, hampir tepat, namun salah karena takes adalah verb 1 atau singular verb. Ketika kita memakai conjunction who, which, that, yang akan menentukan apakah verb yang muncul setelah who, which, that itu adalah plural atau singular, itu tergantung dari noun sebelum which, that, who tersebut. Students adalah plural noun atau plural subject, jadi seharusnya takes menjadi plural verb tanpa adanya s. Pilihan A, students take advanced courses. Take memang adalah plural verb. Namun, apabila kita memilih pilihan A, maka harus terdapat conjunction sekaligus subjek. Karena otomatis verb terdapat dua dalam soal ini, take dengan find. Conjunction yang subjek wajib dimunculkan, tidak tepat. Pilihannya antara B dan C. Taking dengan taken yang muncul setelah noun adalah verb ing dan verb 3, ciri terbentuknya reduced adjective clause. Taking awal mulanya dari who take, conjunction subject dan verb kalimat aktif. Lalu taken adalah who are taken, conjunction subject dengan be verb plus verb 3. Kalimat aktif lanjutannya adalah objek. Apabila kalimat pasif lanjutannya adalah preposition. Kalau kita lihat pilihan C, tidak ada preposition, tapi langsung objek advanced courses. Oleh karena itu, sesuai pola tersebut, jawaban yang tepat adalah pilihan B. Let's go to number 13. Untuk nomor 13 ini, kita menemukan di awal kalimatnya terdapat not, yang merupakan salah satu dari negative expression, yaitu salah satu penyebab atau pemicu atau trigger terbentuknya inverted structure subject verb yang berubah menjadi verb subject. Oleh karena itu di pilihan jawabannya kita perlu menemukan verb subject. Sebenarnya tidak hanya verb subject saja, terdapat pola lainnya yang cukup penting yang muncul setelah subjek tersebut yang saya ajarkan di AEP Academy. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita eliminasi pilihan B dan C karena B dan C dua-duanya adalah subject verb. Pilihan D tidak tepat karena inverted structure untuk verb yang pertama wajib satu kata. Did gain bukanlah satu kata, dua kata atau disebut sebagai verb phrase. Verb phrase tidak bisa menjadi salah satu ciri terbentuknya inverted structure verb subject. Nah, karena itu jawabannya adalah A. Did adalah verb, sociology adalah subjek, lalu muncul lagi verb sebagai salah satu dari beberapa kata lainnya yang muncul dalam pola inverted structure. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 14. Untuk nomor 14 ini, kalau kita melihat titik-titiknya dan pilihan jawabannya, kita perlu menemukan kata yang bisa menghubungkan with environmental protection dengan with the equitable distribution. Keduanya memiliki bentuk yang sama. Itu ciri terbentuknya atau ciri soal parallel structure. Oleh karena itu, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita eliminasi pilihan B dengan pilihan C. The same ways memang adalah satu frasa yang sering kita dengar atau temui sehari-hari dalam film, website, dan lain sebagainya. Namun dalam konteks grammar atau struktur pada kalimat ini tidak tepat. Karena di sini kita perlu menemukan kata yang bisa menghubungkan dua bentuk prepositional phrase, yaitu with environmental protection dan with the equitable distribution. The same tidak tepat.
While adalah conjunction, bisa juga berfungsi sebagai preposition. Tidak tepat, kalau sebagai preposition harus ada objeknya, kalau sebagai conjunction setelahnya harus ada subject verb. Tidak tepat. Pilihan A dan D dua-duanya seperti benar. And adalah salah satu coordinate conjunction yang akan membentuk parallel structure, di mana kata-kata sebelum dan setelahnya memiliki bentuk yang sama. Satu-satunya kesalahan pilihan A adalah adanya koma. Dengan penggunaan koma tersebut, maka yang diparalelkan oleh and bukanlah with, karena koma menjadi tanda berhentinya suatu frasa. Dalam hal ini, yang dihubungkan oleh and adalah also yang merupakan adverb. Tidak tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, and. Sebelumnya, terdapat with environmental protection, yaitu prepositional phrase dengan preposition with, dan setelah and terdapat with the equitable distribution, yang merupakan juga prepositional phrase dengan preposition with. Keduanya membentuk parallel structure. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 15. Untuk nomor 15 ini, kalau kita melihat titik-titiknya dan pilihan jawabannya, kita diminta untuk memilih conjunction mana yang tepat yang muncul setelah Joseph's one. Joseph one adalah objek yang berbentuk noun. Dalam adjective clause, noun dibedakan menjadi noun manusia dan noun bukan manusia, atau human noun dan non-human noun. Dengan penjelasan tersebut, kita akan mengeliminasi pilihan which dengan that. Which diperuntukkan untuk non-human noun. Nah, kenapa that juga dieliminasi? Karena that memiliki dua fungsi, human noun dan non-human noun. Dalam memilih conjunction, kita selalu memilih conjunction yang memiliki satu fungsi. Ketika ada that dengan who yang muncul, selalu pilih who. Tersisa pilihan B dengan D. Whose adalah conjunction yang hanya bisa berfungsi sebagai conjunction saja. Tidak bisa menjadi conjunction yang merangkap sebagai subjek juga. Tidak tepat karena setelah whose malah muncul had developed. Seharusnya apabila langsung muncul had developed, perlu muncul conjunction yang bisa merangkap sebagai subjek juga. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Who adalah conjunction sekaligus subjek, lalu had developed adalah verb. Klik saja link yang ada di deskripsi video ini kalau kamu ingin mempelajari seluruh cara menjawab soal-soal TOEFL yang paling terkini atau paling updated dengan bimbingan saya dan tim mengajar saya di AEP Academy. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.